Pakai apa? Oh, bakso. Syukur lagi, Pak. Alhamdulillah. Tapi waktu untuk berbagi, lihat orang-orang seperti itu ngerasa terenyuh, tersentuh gitu. Karena sejelek apapun itu juga enggak Tuhan ciptaan yang aku apa. Yang darah putihnya itu lebih banyak daripada darah merah. Menurut saya ya sangat bermanfaat ya Mbak, kan setiap orang kondisi ekonominya beda-beda, ada yang nggak bisa sampai nggak beli susu gitu kan. Dengan adanya bantuan dari Pak Ponijo dan Alfara itu sangat membantu. Matur suwun ya, Pak. Dan kita yang sehat aja mungkin masih mikir-mikir ya. Kalau untuk ini mungkin masih mikir untuk kebutuhan kita sendiri yang lebih ini. Tapi Pak Ponijo hebat, dia bisa membagi untuk berbagi seperti ini. Kakak ya, kan ini bulan istri saya satu, kondisinya normal, tidak seperti saya, namanya istiqomah. Anak saya dua, yang meninggal satu karena sakit umur 1 tahun, lalu meninggal. Sakit itu paru-paru basah. Itu penyakit keturunan kakeknya yang perempuan. Yang kedua ini lahir pada 2014. Ini ada kelainan itu tulang, ya tulangnya kurang kuat. Sudah berumur 9 tahun, kelas 1 SD. Saya kerjanya jual koran dari jam 8 sampai jam 3 di depan Masjid Agung Bantul. Perharinya dapat 150. Sangat jualan itu kan Ibu. Oh, betul sah. Terus, Oke. nah, saya kerja dan dapat 150.000. Saya kasih 3, yang satu untuk kepentingan sehari-hari, yang satu untuk makan, yang ketiga saya belikan susu, sayur, telur,
untuk saya bagikan anak-anak yang sakit seperti anak saya. Saya bagikan sesuai hasil penjualan koran. Hasil jualan koran cukup untuk kebutuhan keluarga dan untuk berbagi-bagi. Perasaannya itu senang, bisa berbagi kepada sesama, terharu. Karena bagaimana jika mereka itu seperti keadaan saya itu untuk menjalankan hidup aja susah. Saya di sini sebagai pimpinan Yayasan Sosial Hafara, Yayasan Anugerah Tuhan Hafara tepatnya. Pertama, Hafara berdiri sejak tahun 2004. Itu mengurusi awalnya dulu gelandangan pengemis anak jalanan. Terus beriringnya waktu kita ada rehabilitasi sosial untuk jiwa juga. Di situ kita nerima pasien jiwa dari keluarga, ada tangkapan dari Dinsos itu dari Satpol PP juga kita nerima. Terus dari masyarakat, misalnya ditemukan masyarakat nanti dibawa ke Hafara seperti itu. Hafara sendiri ini karena sosial ya Mbak ya, jadinya kita untuk ada pendampingan untuk anak-anak yang sakit kronis, kurang mampu, terus lansia duafa, terus orang terlantar seperti itu. Ini Pak Ponijo kan kebetulan teman dari pembina kami, Pak Habib Ibowo itu, pembinanya Hafara. Dia sering datang ke kantor cerita kalau jualan kanebo, jualan koran, terus dia mau berniatan mau membantu sama seperti itu, untuk membantu lebihnya ke anak-anak disabilitas. Nanti dia sisihkan uang, terus setelah disisihkan uangnya itu biasanya Pak Ponijo manggil saya, "Mas ayo terkait belanja," gitu, bilang gitu. Terus bilang mau beli susu, telur sama sayuran buat berbagi sama anak-anak itu, Mbak. Iya, anak-anak yang disabilitas seperti itu. Ponijo sehat, sehat. Besok nanti besok bagi ya. Nek dibalik kene juae sesuk. Nanti. Tebu di mawon. Karo Mas Singgah. Bungkusane napa mawon di sini? Kalau untuk tahunnya kira-kira 2019 kita udah bantu Pak Munijo. Untuk belanjanya kita antar, terus kita juga tambahin juga sih Mbak. Nanti ada susu, sayur, telur seperti itu. Nanti terus kita mau diberikan kemana kita juga sempat ngantar juga gitu. Misalnya ke anak-anak yang kurang yang disabilitas seperti itu. Berbagi ini ra ono ketane. Mek sembako. Jadi kami terkadang juga ikut mendampingi Pak Munijo untuk memberikan bantuan kepada anak-anak disabilitas. Gimana sekolahnya tadi? Baik ya. Nanti dihabisin malamnya ya. Kalau pas istirahat ibu ke sana, tak anterin ke kamar mandi, tak gendong, terus baru maem. Terus nanti tak lihat bener apa enggak. Saya tinggal di Karangmojo RT 1 di Renggo Bantul. Bapak itu bekerja di toko roti sebagai sopir. Kalau saya di rumah yang ngurus anak-anak. Puasa itu sampai bilang luar biasa sekali kamu. Pokoknya kamu. Saya ada 4 orang anak. Yang pertama Alicia, Arsya, Arya, dan Aira. Yang Alicia itu baru meninggal
sekitar 3 minggu yang lalu, dan ini adiknya. Kalau dari hasil tes DNA itu memang ada kelainan genetik yang melemahkan semua otot-otot organ tubuhnya, termasuk organ dalam, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Sebelum puasa itu dia sebulan di ICU sampai ditidurkan selama 2 minggu. Jadi ada kerusakan gen yang melumpuhkan otot. Jadi ototnya jadi lemah dan tertarik terus mengecil, ototnya jadi kontraktur. Kalau ini alhamdulillah masih baik, mudah-mudahan bertahan. Tapi kalau kakaknya itu memang sudah banyak komplikasinya. Jangan beli es loh, nggak boleh beli es, sudah bawa mimiknya banyak. Bawaan dari lahir, jadi saya sama bapaknya yang membawa gennya itu nurun ke anak saya yang pertama Alicia sama Arsya ini. Gitu. Saya bagikan paket susu untuk pertumbuhan anak-anak. Anak-anak Indonesia gizinya terpenuhi, tidak seperti anak saya. Saya tahu bergagi, lalu digantung istri saya. Ini luar biasa sih Pak Punijo, dengan segala keterbatasannya dari segi ekonomi. Dia juga, padahal dia juga ngurus anaknya juga yang sakit, tapi dia semangat untuk bisa bantu sama. Luar biasa menurut saya Pak Punijo. Bergagi itu ya kadang-kadang capek, kesel, lelah karena menempuh ke jalan jauh, langsung butuh istirahat, butuh ketenangan untuk mengumpulkan pikiran untuk gigit lagi. Sama lipun bapak, oke, kagem lari kula saged bermanfaat. Tangi-tangi itu, tidak tetap betah. Nanti ya. Lari ini pakai anu. Wane normal biasa, wane normal. Normal. Dilayaken. Kapure mawi selang. Oke. Kanten niki. Tangan anak gitu. Alih nisi setunggal pun mboten enten. Yang tunggal. Pun cedok. Kata-kata pasien kondisi seperti saya. Awal keluarga pasien, kenapa kok kondisi seperti saya bergagi? Tak kira anak ini. Anu kalih nisi tinggal alangan niku lho Pak, wong niki. Dadi ngantos sekeng. Saya bergagi karena saya memiliki anak yang kelainan dari lahir seperti saya. Jadi saya itu enggak tega ngelihat kehidupannya. Setiap saya sendiri susah untuk melakukan aktivitas, apalagi yang tidak bisa apa-apa. Keinginan saya itu bergagi, karena saya ngerasa diri saya merasakan seperti itu. Seandainya saya jadi anak-anak itu bagaimana? Saya sudah susah, masih ada yang lebih susah lagi. Jadi hati saya tersentuh, teranyuh, gitu. Langsung dari keinginan saya sendiri. Mbak,
Kalau tahun berapa itu saya lupa ya Mbak pastinya, karena sudah lama. Cuma Pak Ponijo dengan Hafara ini sudah beberapa kali ke rumah gitu untuk memberikan bantuan nutrisi berupa susu dan bantuan gizi yang lainnya gitu. Kalau bawa sendiri nggak kuat tangannya kan. Pak Ponijo itu hebat ya Bu, meskipun dengan kondisi beliau yang terbatas masih memikirkan orang lain agar orang lain mendapatkan hidup yang layak, terutama untuk mungkin anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Saya terharu terus terang aja waktu pertama kali dulu ada Pak Ponijo dengan Hafara ke rumah, ini kan sudah yang kesekian kalinya. Ya terima kasih sekali, sangat bermanfaat. Matur suwun ya Pak. Saya itu teringat anak saya yang sudah meninggal. Ya nggak bisa apa-apa, gimana kalau itu menjadi anak-anak saya. Jadi saya sendiri saja sulit untuk melakukan aktivitas hidup. TK. Ini SD kelas 3. Iya. Yang kakaknya nggak ada itu kelas 2. Kalau untuk gizi kurang sih kalau di wilayah kita ini, karena berbagai alasan. Makanya Pak Ponijo juga punya inisiatif bisa untuk membantu mereka, untuk anak-anak biar lebih sehat, nutrisinya tercukupi seperti itu. Tepat sekali seperti susu dan sayur dan protein yang lainnya gitu. Sangat bermanfaat Mbak. Saya terharu ya Mbak ya, karena dengan mohon maaf kondisi Pak Ponijo masih bisa berbagi begitu, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kami dan untuk orang lain. Menjadi perhatian khusus dari Yayasan Hafara karena Pak Ponijo jiwa sosialnya tinggi. Dia mau berbagi, kita juga gimana ya, kita juga ibaratnya kita juga mendukung lah kalau untuk kegiatan yang seperti itu. Bapaknya. Oh, kerja. Guys, Dan kita makan belum? Makan belum? Pakai apa? Bakso. Oh, bakso. Nanti kita juga akan dampingi yang ada di rumah singgah, kan di daerah Jogja banyak rumah singgah khusus untuk anak gitu, yang berobat di rumah sakit Sarjito itu kan banyak banget tuh untuk rumah singgah yang khusus untuk anak itu, nanti kita bisa ke sana untuk dampingi juga. sehat semua, berkah, barokah. Amin. Jadi ini nanti kita bisa tambah untuk silaturahmi ke anak-anak untuk daftar Pak Ponijo berbagi seperti itu. Dinker. Makasih ya Pak. Hati-hati. Insya Allah kita tetap konsisten Mbak, kita tetap akan terus membantu Pak Ponijo, kita dampingi sampai mana beliau mau berbagi, kita tetap dampingi. Gimana? Kalau kakangku, Gimana Pak? kalau anaknya kakangku gimana? Dia ngedrop. Ngedrop, anaknya nggak bisa apa-apa. Iya udah pasti lemas Pak. Udah pasti lemas. Ngalangat gitu. Iya. Kalau leukositnya rendah Mas. Jadi kalau kayak disuntik kayak gimana terus kayak gini biru-biru jadi. Iya. Kan leukositnya lagi rendah, kemarin nggak jadi kemo. Terus itu bantu susu. Susu ya. Kita ada susu nanti. Ini ada susu. Iya, ini kan susu sama. Oh, enggak. Bilang apa sama Mbak Ibu? Ini ada susu nih. Bilang apa sama Mbak Ibu? Bukan, makasih Om. Enggak, rangkaian berbagi.
kangge lare-lare sing kekurangan fisik. Karena lare-lare niku butuh bantuan, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh kehidupan yang layak seperti kita yang normal itu maksudnya. Hatinya senang, terharu, bisa menyalurkan kasih sayang. Langsung. Memang sih diagnosa pertama itu anemia. Tapi untuk kandungan obatnya apa? Itu dah kemo aja. Kemo, dia harus di kemo aja. Kita nggak bisa ngasih obat sembarangan. Ya. Harus bawa ke rumah sakit. Tapi kalau ngedrop bahaya. Iya. Kan? Untuk kedepannya semoga bisa lebih rutin lagi mungkin ya Pak. Jadi kadang kalau nggak punya, oh ya mungkin siapa tahu ada Barat datang dan Pak Ponijo memberikan susu, terutama kan ya Mbak ya, susu juga harganya mahal gitu. Mudah-mudahan bisa lebih luas lagi untuk memberikan bantuannya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus yang memang secara ekonomi ya pas-pasan gitu. Pak Ponijo semoga panjang umur, sehat selalu, banyak bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk harapan saya sih Pak Ponijo terus bergerak untuk membantulah berbagi kepada anak-anak, karena kan gizi kan nggak cukup cuma sekali dua kali kita kasih terus selanjutnya nggak dikasih kan sama aja toh, seperti itu. Nah, harapan kami tetap Pak Ponijo tetap terus berjalan untuk berbagi seperti itu. Inginnya kita menjadi anak yang mandiri, pertumbuhan, tidak tergantung oleh orang tua, dan tidak merepotkan anak saudara. Bisa seperti orang-orang yang normal lainnya. Jadi kita untuk meneruskan generasi bangsa dengan kemampuan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Saya ingin anak-anak Indonesia sehat, gizinya terpenuhi.